Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan membahas mengenai konvensi hak anak atau disebut sebagai konvensi hak anak tahun 1989. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen tambahan yang merupakan instrumen tambahan tentang hak asasi manusia yang paling terkemuka di semua instrumen tambahan lainnya. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan atau kelompok rentan, baik karena alasan filosofis, sosiologis, dan budaya, juga fisik. Berkenaan dengan hal tersebut, adalah wajar bila konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dari anak-anak. Konvensi hak anak ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi nomor 44/25 tanggal 20 November 1989. Tepat pada hari peringatan ke-30 Deklarasi Hak Asasi Anak-anak, peristiwa ini merupakan akhir dari suatu proses yang telah dimulai dengan persiapan bagi Hari Anak Internasional pada tahun 1979. Pada tahun tersebut dimulailah diskusi yang terkait dengan rancangan konvensi yang diprakarsai oleh negara Polandia. Sebelumnya perlu diketahui bahwa tentang anak ini telah didiskusikan oleh masyarakat internasional juga. Deklarasi tentang hak anak ini telah ada ditetapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924. Jadi Liga Bangsa-Bangsa ini adalah sebuah persatuan bangsa-bangsa sebelum adanya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1959. Ketentuan khusus mengenai anak juga telah dimasukkan dalam ketentuan HAM dan hukum humaniter. Walaupun demikian, beberapa negara menyatakan bahwa dibutuhkan adanya pernyataan yang menyeluruh mengenai anak-anak yang akan mendapatkan atau mempunyai kekuatan mengikat di bawah hukum internasional. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh laporan-laporan tentang ketidakadilan yang serius yang dialami oleh anak-anak. Ketidakadilan yang dialami itu antara lain tingginya angka kematian anak atau angka tingginya kematian bayi, perawatan dan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, terjadinya penyiksaan terhadap anak-anak, eksploitasi sebagai pekerja seksual juga, atau pekerjaan yang berbahaya atau membahayakan diri anak-anak tersebut. Juga adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan akhirnya masuk penjara.
Tidak lupa adanya anak-anak yang merupakan pengungsi akibat adanya konflik bersenjata ataupun peperangan. Konvensi hak anak ini memiliki makna yang sama bagi semua orang di seluruh dunia. Selain meletakkan standar yang sama, konvensi ini juga memperhatikan realita yang ada, perbedaan budaya, sosial, ekonomi, politik dari tiap-tiap negara yang saling berbeda. Sehingga setiap negara dapat menentukan sendiri cara masing-masing untuk menerapkan atau mengimplementasikan hak yang sama pada semua orang. Dalam konvensi hak anak ini terdapat 4 prinsip umum yang dimuliakan. Prinsip ini dimaksudkan untuk membentuk interpretasi atau atas konvensi ini secara keseluruhan. Dan dengan demikian memberikan arahan bagi program penerapan atau implementasi dalam lingkup nasional negara. Perlu diketahui bahwa keempat prinsip tersebut telah dirumuskan pada pasal 2, pasal 3, pasal 6, dan pasal 12. Pasal 2 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa ayat 1, negara-negara peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, pendapat politik atau pendapat lainnya, juga status kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial atau status sosial yang berbeda, kekayaan, cacat tubuh, cacat fisik, kelahiran ataupun status lainnya. Di ayat 2-nya dari pasal 2 tersebut menetapkan bahwa negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status kegiatan pendapat yang disampaikan atau kepercayaan orang tua walinya yang sah dan anggota keluarganya. Pasal 2 Konvensi Hak Anak menetapkan prinsip non-diskriminasi. Pesan penting dari pasal ini adalah persamaan kesempatan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Pengungsi, anak yang berasal dari negara lain, anak-anak kelompok penduduk asli, atau kelompok minoritas harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati standar kehidupan yang layak ataupun memadai. Pasal 3 Konvensi Hak Anak memuat prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi apabila penguasa suatu negara mengambil keputusan yang mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama adalah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini berkenaan dengan keputusan pengadilan, keputusan pejabat administrasi, ataupun badan legislatif dan juga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta. Hal ini tentu merupakan pesan mendasar dari konvensi hak anak ini, dan penerapan prinsip ini merupakan suatu tantangan yang besar.
pada pasal 6, kita lihat bahwa Konvensi Hak Anak mengandung prinsip hak untuk hidup berkelanjutan dengan mengembangkan diri pribadinya. Pasal mengenai hak untuk hidup mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan hak untuk mengembangkan diri yang harus dijamin semaksimal mungkin. Istilah mengembangkan diri dalam konteks ini harus ditafsirkan dalam arti luas dengan menambahkan dimensi kualitatif, bukan hanya dimaksudkan untuk perkembangan kesehatan jasmani, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial, dan budaya. Pasal 12 mengandung prinsip mengenai pandangan anak. Anak-anak harus dibebaskan untuk mempunyai pendapat tentang semua hal yang bersangkutan dengan diri mereka, dan pandangan tersebut harus diperhatikan sesuai dengan usia dan kematangan anak-anak tersebut. Ide yang mendasar adalah hak pendapatnya dapat didengar dan diperhatikan secara serius oleh orang-orang tua. Sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak tersebut. Juga harus diperhatikan oleh prosedur hukum atau administrasi yang berkaitan dengan kepentingan diri mereka. Hal-hal yang penting dalam konvensi ini antara lain, setiap anak memiliki hak melekat pada dirinya untuk hidup, dan semua negara harus menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dan kelangsungan anak. Yang kedua, setiap anak memiliki hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir. Yang ketiga, anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya kecuali oleh pejabat yang berwenang demi kebaikan anak tersebut. 4. Negara harus membantu penyatuan atau pertemuan kembali keluarga dengan memperkenankan keluar masuknya orang-orang dari atau ke wilayah mereka. Para orang tuanya mempunyai tanggung jawab utama untuk membesarkan anak mereka, akan tetapi negara harus memberikan bantuan yang layak dan mengembangkan lembaga-lembaga perawatan anak. Yang keenam, negara harus melindungi anak-anak dari penelantaran dan bahaya fisik ataupun non-fisik. Termasuk juga siksaan dan eksploitasi seksual. Yang ketujuh, negara harus memberikan perawatan alternatif kepada anak-anak yatim piatu. Proses pengangkatan anak harus diatur secara seksama, dan perjanjian internasional harus diupayakan untuk memberikan rambu-rambu dan memastikan keabsahan yuridis apabila atau ketika orang tua angkat berkehendak memindahkan anak dari negara kelahirannya. Ini terjadi pada adopsi antar bangsa. Yang kedelapan, anak-anak cacat harus memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus. Yang kesembilan, anak-anak berhak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai oleh negara.
dan negara harus menjamin segala perawatan kesehatan dan yang harus diberikan pada semua anak tanpa pandang bulu, dengan menitik beratkan pada upaya-upaya preventif pendidikan kesehatan dan penurunan tingkat kematian anak. Yang ke-10, pendidikan dasar haruslah disediakan secara cuma-cuma dan wajib. Penerapan disiplin di sekolah harus menghormati harkat dan martabat anak, dan pendidikan harus bertujuan untuk mempersiapkan anak untuk kehidupan semangat ke depan di dalam bingkai toleransi dan perdamaian. Anak-anak harus mempunyai waktu yang cukup untuk beristirahat dan bermain, mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan budaya dan seni. Yang ke-12, negara harus melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan atau membahayakan keselamatan jiwanya dan kesejahteraan anak tersebut. Juga anak-anak harus dijauhkan atau dilindungi dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, juga keterlibatan anak-anak dalam proses produksi atau peredaran obat-obat tersebut, dan juga eksploitasi seksual. 13. Semua upaya harus dilakukan untuk menghapuskan penculikan dan perdagangan anak. 14. Anak di bawah usia 15 tahun tidak boleh mengambil bagian daripada pertikaian atau mengambil bagian dalam suatu pertikaian, dan anak-anak yang berada dalam situasi konflik baik horizontal dan vertikal berhak mendapatkan perlindungan khusus. 15. Anak-anak dari penduduk minoritas dan penduduk asli harus secara bebas menikmati budaya, agama, kepercayaannya, dan bahasa mereka sendiri. 16. Anak-anak yang berita perlakuan buruk, penelantaran dari orang tua, atau eksploitasi harus memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk menyembuhkan atau merehabilitasi mental mereka. 17. Anak-anak dalam penahanan, ini khusus untuk anak-anak berhadapan dengan hukum, harus dipisahkan dari orang dewasa. Mereka tidak boleh disiksa atau mengalami perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat. Hukuman mati pun ataupun hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan kepada anak-anak sebelum ia berusia 18 tahun. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau terlibat dalam pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga memajukan rasa harkat dan martabat mereka yang ditujukan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Negara-negara yang menandatangani perjanjian harus mengupayakan agar hak-hak yang dicantumkan dalam konvensi ini harus diketahui oleh semua orang dewasa dan anak-anak. Dalam mengupayakan terwujudnya hak anak, maka Komisi Hak Anak
menekankan pada penerapan upaya konkret yang mewujudkan prinsip-prinsip ketentuan-ketentuan konvensi. Kemudian di pasal 4, konvensi ini menyatakan bahwa negara peserta diwajibkan untuk mengupayakan semua langkah-langkah legislatif, dari ada langkah-langkah pembentuk undang-undang, administrasi, dan langkah lainnya untuk menerapkan isi dari konvensi ini. Berkenaan dengan penerapan hak ekososbud, negara peserta harus melakukan segala upaya-upaya yang ada dan jika diperlukan dalam kerangka kerjasama internasional. Cara-cara lain untuk mewujudkan secara murni prinsip-prinsip dan hak anak dalam konvensi ini adalah melalui pendidikan dan pelatihan orang-orang yang bekerja dengan anak, misalnya para guru, psikolog anak, dokter anak, petugas kesehatan, polisi, aparat penegak hukum lainnya, pekerja sosial, dan lain-lainnya.